Kenapa bisa menyimpulkan sebagai kokil? Karena yang namanya mufasir itu adalah orang yang menyajikan. Yang disebut menyajikan itu, saya selalu mengumpamakan kalau ayat Al-Quran itu bagikan bahan makanan. Saya menganggap begini loh, bisa jadi seperti Al-Ghazali. Ketika kita belajar tauhid, ketemu kan dengan Al-Ghazali. Ada karyanya Al-Ghazali. Banyak di sini ya. Nah, kemudian ketika kita belajar fikih, ada tasawuf, ada. Ya itu paket komplit. Kemudian kalau dianalogikan dengan suasana kekinian, maka kalau ada yang mengatakan Sunan Kalijogo zaman kini, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Pada Suka TV dimanapun Anda berada, alhamdulillah saya saat ini sedang berada di Tasik ya, dan alhamdulillah bisa ketemu dengan salah satu orang yang bisa dikatakan tokoh sesepuh kita di Pada Suka ya. Kenapa saya perlu mewawancarai beliau? Karena ternyata kalau pemirsa Pada Suka TV dimanapun Anda berada, siapapun yang menonton ini, dan bahwa di buku goresan 40 goresan pena Kiai Syarif Rahmat yang sudah terbit 8 jilid ya, 8 jilid dan hampir 20 jilid itu, ternyata di sini beliau adalah salah satu yang menulis kata pengantar, Pak Mustopo ini ya. Jadi kebetulan kita semua pengen mengetahui dari beliau ini, Pak Dr. Mustopo, kok bisa-bisanya jenengan menulis kata pengantar ya. Itu ceritanya bagaimana, kok bisa, dan sedekat apa sih jenengan sama Kiai Syarif kok bisa, dan mungkin bisa diceritakan biar pemirsa tahu. Monggo Pak. Pemirsa Pada Suka TV yang berbahagia, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Alhamdulillah wa syukrulillah, kita bisa berjumpa kembali dan mengingatkan kembali bahwa ini mungkin sudah saatnya kita akan menelusuri, paling tidak ketika orang rame dengan rekam jejak digital itu ya. Nah, salah satunya itu Pak Kiai Syarif. Memang asal muasalnya itu saya ketemu di tahun 1997 ya. Kemudian di sana kita sering berdiskusi dan sering bertukar pikiran gitu ya. Dan kemudian saya bilang ini kiai unik ya. 97 itu. 97. Di mana itu tempatnya, Pak? Saya ketemu waktu itu di Klender, Jakarta. di Jakarta Timur, di Klender. Pas saat saya tahun 97 itu sedang menempuh pendidikan magister S2 di IAIN Syarif Hidayatullah. Ya, sekarang UIN ya. UIN Ya, ya, ya. situ. Kemudian kami bertemu, kemudian panjang lebar kita bercakap, dan beliau membuka akses, artinya membuka pintu selebar-lebarnya untuk bisa bersilaturahmi lebih lanjut. Dan dari situlah saya kenal dengan Ummul Qura. Ummul Qura, asal Ummul Qura yang ada di Pondok Cabe itu. Ya, yang tentunya dulu tidak seperti yang ada sekarang. Ya. Nah, kemudian ketika beliau bicara, mengungkapkan sesuatu, loh, kok nyambung ya? Kemudian memang ada hal yang baru. Terus terang, saya waktu itu baru berkenalan dengan dunia akademis ya, untuk tingkat magister. Tentunya ketemu dengan dosen-dosen yang sudah pada profesor pada waktu itu loh. 97 sudah pada profesor. Di antaranya Pak Quraish Shihab, kemudian Pak Mulyadi Kartanegara, dan almarhum Pak Harun Nasution, kemudian almarhum Pak Zumardi Azra. Dan itu ketika di kelas kita sering diskusi, dan begitu di luar kelas, itu tingkat akademiknya kok sama dengan Kiai Syarif gitu. Sama dengan Seorang profesor itu sama. Iya, artinya ketika membahas sesuatu, sampai saya katakan ada yang dinamakan dengan kontekstualisasi Al-Quran, itu tingkatannya sudah bagaimana berbicara dengan konteks hari ini pada waktu itu, sehingga salah satunya
itu di apa? Di pengantar Iya, itu kan betul, betul. saya beri judul olahan tafsir ya. Ya, nah itu kalau olahan itu maksudnya coba bisa dijelaskan Iya. apa gitu, Pak? Olahan itu dalam arti bagaimana kalau di dalam ulumul Quran itu kan kita kenal dengan adanya metode penafsiran Al-Quran. Ya, metodenya apa, kemudian coraknya bagaimana. Misalnya ada apa itu tafsirul Quran bil Quran, tafsirul Quran bis sunnah dan sebagainya. Ya, ya. Nah, ternyata ada kalau tafsir Al-Quran dengan Al-Quran lagi itu mungkin bisa kita cari ya. Bisa kita cari sunnah, ada bukunya. Nah ini kalau Kiai Syarif tafsir Quran yang kemungkinan besar belum pada waktu itu belum ketemu bukunya, tapi nyambung. Tapi nyambung. Bagaimana misalnya salah satu contoh di tahun-tahun segitu di awal-awal reformasi ya. 98 ya. 98 itu Ya. beliau banyak mengungkapkan tentang tafsir-tafsir yang konteksnya adalah konteks reformasi. Bagaimana berbicara dengan Nabi Adam yang harus keluar dari surga, ya kan? Keluar dari surga, kemudian apa itu pada waktu itu Nabi Adam dimetaforkan dengan presiden kita waktu itu, Gus Dur misalnya, keluar dari surga dari istana, nah, kayak gitu. Itu contoh-contoh apa ini, Contoh. Pak? Penafsiran yang beliau jenengan bisa dikatakan itu adalah beliau bisa mengolah sebuah Al-Quran ya, Ya. menafsirkan. Tafsir. Sedekat apa sih Pak Dokter dengan Kiai kok bisa nyambung kan? Kalau nggak salah jenengan pernah cerita katanya sambil main musik itu gimana? ya itu nanti dulu. Ya. Ya, salah satunya ternyata beliau juga mengajari saya. Ya. Beliau mengajari saya sehingga saya jadikan jadi guru sampai sekarang. Beliau mengajari saya, cara mengajarkan itu bukan membaca kitabnya kemudian bukan. Tapi diajak dialog. Dan ketika dialog itu, dan dari dulu Pak Kiai ini adalah orang yang paling senang menyimpan manuskrip, menyimpan buku-buku tafsir, buku hadis gitu kan. Ada yang unik, Ya. ketika dia mengungkapkan sesuatu, misalnya saya kadang-kadang ya agak tengil, Ustaz, mana buktinya, sama gitu kan. Ya. Dia cuma berdiri melihat kanan kiri pada tumpukan rak kitab itu bukunya itu. Dia langsung ambil, cek. Begitu ngambil itu cara menunjukkan halamannya itu tidak cuman ya jadi gini, begitu diambil nih misalnya, kemudian dia langsung berikan saya, baca. Sebegitu cepat. Iya. Sampai waktu itu, ini mungkin kayak seperti mencari mutiara di dalam lumpur gitu ya, dalam lumpur. Dan bukan hanya satu. Ada misalnya di hadis Bukhari-nya tuh ada, ambil kitab Bukhari, langsung set, nih. Itu, saya bilang ini sudah melebihi komputer gitu kan. Saat itu ya. Saat itu ya di tahun awal-awal sampai masa-masa reformasi ya, sampai menjelang ya tahun 2000-an lah, tahun 2000-an. Nah, makanya di sini saya tulis olahan bagaimana beliau mengolah Al-Quran ya dengan tafsir gaya selera yang memang up to date. Gaya seleranya up to date ya. Seperti buku ini kan kumpulan dari tulisan beliau dan beliau menulis sendiri Pemikiran ya. Pemikiran itu diungkapkan dalam tulisan sendiri dalam bentuk buletin, dan sampai sekarang masih kan sampai sekarang buletin kum itu. Bahkan dari titik komanya itu beliau sendiri yang ngurusin gitu. Jadi tidak ada editor.
Sejak pertama, nggak ada editor. Beliau sendiri yang mengedit. Nulis sendiri, diedit sendiri, kemudian ide gagasannya itu, ya sewaktu-waktu ambil tafsir, ambil kitab gitu. referensi. Referensinya, ya. Berarti pemikiran-pemikiran yang beliau buat sendiri, tulis sendiri. Jenengan benar-benar tahu ya? Iya. Tahun saya itu benar tahu, walaupun saya tidak tahu secara detail ilmunya itu nggak tahu, tapi saya bisa menyimpulkan bahwa Pak Kiai Syarif ini sebetulnya kalau ketika orang berbicara tentang ulama yang mujtahid, ya, saya kira beliau masuk dalam kategori itu. Karena salah satu syarat kan menguasai turos kodi maupun turos jadid. Ya gitu. Literatur yang lama maupun literatur yang baru, itu kan dia kuasai. Sampai ketika, ya biasanya kalau Ustadz Farid itu akan bisa merealisasikan pemikiran itu ketika ada polemik yang berkecamuk. Pada saat misalnya ketika salah satu madhab ini saling mengkafirkan. Ternyata dalam satu madhab sendiri, organisasi sendiri itu ada yang mengkafirkan. Kemudian sehingga pernah menulis buku itu SMS itu. Ya. Masih ingat? Salafi melawan Salafi. Ya, betul. Itu kan membandingkan antara yang beliau sebut sebagai ulama abu-abu ya. Albani, Bin Bas, dan Utsaimin. Bagaimana pemikiran Albani, bagaimana pemikiran Bin Bas, bagaimana Utsaimin. Yang mungkin sampai sekarang kan menjadikan sebagai tokoh rujukan di kalangan teman-teman ulama salafi diantaranya. Kemudian beliau menunjukkan, dan dengan kitabnya yang tulis, jadi beliau referensinya lengkap. Nah itu, referensinya lengkap. Jadi bukunya Albani punya, bukunya Bin Bas punya, bukunya Utsaimin punya. Dan itu dikomparasikan, ketemu. Nah ini, itu makanya kemudian tentang kembali kepada olahan itu ya. Jadi saya teringat kepada guru saya dan juga guru beliau juga pas pada waktu kuliah itu adalah Profesor Quraisyhab yang masyhur sampai sekarang itu. Ketika kontak Profesor Quraisyhab itu adalah membumikan Al-Quran yang kayak gitu ya. Kalau Gus Dur dengan pribumisasi Islam. Nah itu yang kontak-kontak semacam gitu diungkapkan lebih dalam lagi. Maka saya katakan, aku di kampus ketemu dengan banyak profesor. Ketika ini, ya selevel gitu loh. Udah saat itu posisinya Kiai Syarif masih baru tamat S1. Tapi pemikirannya udah seperti profesor. Itu pandangan jenengan ya? Iya. Dan sering diskusi juga? Sering diskusi. Gimana? Tentang diskusi-diskusi itu jenengan tertarik gitu? Ya, karena memang pada waktu itu, ya memang masalah yang selalu kami utarakan adalah faktual ya. Adalah faktual. Jadi, masalah yang timbul, ini perlu sebetulnya yang lebih dibutuhkan kan solusi. Betul. Nah itu bagi Syarif itu adalah dalam bidang solusinya itu. Jadi beliau sebenarnya tidak pernah dengan kami juga tidak berkecamuk ikut-ikutan berbeda itu enggak, atau memihak keberbedaan itu. Tapi lebih banyak kepada solusi. Ya, lebih banyak kepada solusi. Atau saya di sini nih, di kampung ini, ketika orang sedang mengkritik, rame-rame mengkritik bahwa doa berjamaah itu adalah bid'ah. Gitu ya. Doa berjamaah adalah bid'ah. Pak Kiai Syarif tuh jawabannya gampang, nih gini. Sholat itu kan diartikan doa juga ya. Sholat itu adalah doa. Kemudian salah satunya adalah harus membaca Al-Fatihah. Setidaknya pada sholat Jumat, pada sholat Maghrib,
Isya dan subuh, ketika selesai membaca Al-Fatihah, kan waladhdallin, langsung jamaah bilang amin. Nah itu kan doa berjamaah. Jadi kadang-kadang sesimpel itu ya. sesimpel kan, nggak Sesimpel perlu itu. hadis riwayat, oh enggak. Iya. Ya, hadis riwayat. Tadi doa berjamaah. Itu yang jenengan tangkap dari pemikiran Kiai Sarip itu ya. Iya. Nah, terus selama perjalanan jenengan sama Kiai Sarip, ada nggak apa ya yang membekas ataupun yang pasti banyak lah yang membekas, yang Iya. ya yang paling berkesan ataupun tentang Kiai Sarip itu gimana sih? Ya, yang jelas bagi saya ya, Pak Kiai Sarip itu adalah di samping sahabat ya, teman. Kemudian beliau juga saya tempatkan sebagai guru. Ya. Ada di sisi usia. Kalau usia, saya kira terpaut 2 atau 3 tahun beliau ya, kalau usianya. Lebih tua beliau. Oh. Ya, lebih tua beliau. Sahabat, guru, ya, itu yang penting itu, guru itu. Dan tidak dengan seperti menggurui. Tidak pernah, bukan menggurui gitu. Ya, jadi mengajak kita berpikir. Kayak tadi itu. Ketika doa berjamaah, itu kan kamu kan sholat berjamaah, ya, apalagi yang tadi disebutkan dengan jahar. Ya, segitu ribuan orang di Istiqlal, gitu sholat Jumat, waladhdallin, orang itu kan semuanya kan amin, itu berjamaah. Ya. Nah itu, jadi ada dialektika yang dibangun, ya, bukan semata karena pemahaman tekstual, tapi lebih banyak kepada kontekstual. Nah, kemudian tadi memang dalam kehidupan saya banyak terwarnai, ya, banyak terwarnai. Nggak tahu dari mana itu asalnya. Yang jelas pada saat saya lagi main musik ya, tadi bukan main musik, lagi ya, hobi musik juga ya Pak? Iya, kencerang-kencerang gitaran gitu kan. Saya didatangi, yang waktu belum kenal baik lah gitu, baru tahu oh itu Kiai Sarip. Ya baru sekali 2 kali ketemu lah. Kemudian beliau datang, karena biasanya kalau ustadznya jenggotan ya, beliau waktunya jenggotan. Masih jenggotan. Jenggotan. Kemudian beliau datang, wah ini pasti satu melarang, yang kedua pasti memarah-marahi. Nah, saya tenang aja pura-pura nggak tahu beliau datang. Begitu datang langsung, kamu bisa main gitar? Bisa Ustaz. Coba bisa lagu ini nggak? Nyanyi. Nah ini, nyanyi. Loh, aneh gitu dalam hati saya. Saya udah pasrah, udah mau tempeleng deh gua. malah disuruh mengiringi. Sehingga beliau bertanya, bisa main apa saja? Ya salah satunya adalah main keyboard. Saat saya dulu adalah seorang pemain keyboard. Datang ke pondok ya. Pas datang ke pondok sudah disediakan organ, kemudian langsung disuruh melatih anak-anak santri pada waktu itu. Yaitu di tahun 98. Dan saya nggak tahu pas pada waktu untuk sebuah acara. Pas waktu acara itu, ternyata beliau nggak bilang. Yang datang itu, tamunya yang utama itu adalah Pak Qurey Shihab. Dan waktu itu beliau menjabat sebagai Menteri Agama. Prof. Qurey Shihab nih. Iya, pernah menjabat sebagai Menteri Agama. Dan, Pak Menteri Agama. Dan dosen saya juga kan? Iya. Dosen saya bilang, kan dulu sering ini kan kepada asistennya gitu. Saya kenalkan diri saya juga ke beliau. Nah, yang lebih unik lagi karena saya juga pernah penat ya dalam bermusik itu, yang sehari-hari memang bergelut dengan musik. Kemudian ya saya sudah mencapai puncak klimak lah kepenatannya. Titik jenuh ya. Titik jenuh ya. Betul. Kemudian beliau bilang, Eta, anak-anak, gimana untuk besok bisa nggak? Ustaz, saya mungkin nggak bisa nerusin. Pensiun. Kenapa? Nggak tahu Ustaz, saya berarti jenuh lah. Main kayak ginian, gitu. Nah, di situ saya diberi motivasi. Ya. Antum itu punya potensi. Dan antum bisa
bukannya tampil di sini, bisa tampil kemana-mana, gitu. Dan sebagai saya ini serius ini, karena keseriusan beliau bilang besok kita akan beli organ. Sampai segitunya? Iya, besok sekarang masih ada itu yang PSR 2000 yang biasanya disimpan di tempat ruang kerja beliau, nggak tahu sekarang. Ya. Dan sampai sekarang masih ada itu kenang-kenangan dari beliau itu. Saya serius, saya mau beli. Dalam hati saya, wah beli. Padahal kan biasanya kan sewa ya, nyewa. Nggak taunya beneran beli. Dan caranya itu unik. Tolong antar saya ke tempat kamu tahu tempat orang jualan organ? Tahu, Ustaz? Yang baru loh. Iya, baru. Resmi dari Yamaha gitu. Barangkali ada uangnya. Dia bilang gitu. Nanti kalau ada uangnya ya kita beli. Kita beli. Oh ya gitu. Pas itu sama salesnya itu karena dia langganan saya yang ada di Cipete itu. Kemudian dikasih organ. Kemudian saya suruh nyoba. Pak Kiai nyanyi, saya iringi. Bagus. Terus gimana? Ya udah bungkus. Dalam hati saya katanya tadi kalau ada duitnya. Nggak taunya beliau udah bawa uang. Bukan yang ini, kata salesnya, bukan yang ini Pak, ini cuma untuk untuk sampel aja. Nanti akan saya bawakan yang baru dari gudang baru. Gitu. Nah, gitu. Langsung saat itu dibayar di depan saya. Nah, efeknya adalah ketika beliau suruh melanjutkan main musik, dan saya pulang ke Tasik, alhamdulillah di kampus, kemudian biasa melayani yang hajatan yang kayak gitu, jadi pemain. Kemudian ketika saya diangkat PNS di Cirebon, itu pun saya dipercaya lagi untuk itu. Jadi sudah mungkin perjalanan 97, 2007, hampir 30 tahun. Ya, sekitar itulah. Masya Allah. Sekitar itu. Ya, 30 tahun kurang sedikit. Gitu. Ya, betul. Kan 97 itu ya. 97 itu. Nah, gini Pak Dokter, kan kalau saya baca di kata pengantar ini, di dokter ini ada kata olahan, masakan Nusantara, terus koki. Nah, beliau itu sebagai koki ya. Iya. Kenapa bisa menyebutkan sebagai koki? Karena yang namanya mufasir itu adalah orang yang menyajikan. Yang disebut menyajikan itu, ya saya selalu mengumpamakan, kalau ayat Al-Quran itu bagikan bahan makanan. Bahan lah, ya, bahan. Kalau seandainya dianalogikan bahannya itu adalah sepotong daging sapi. Ya. Ketika direndang, dipadang jadi rendang, di Betawi jadi soto Betawi, di Madura dari sate Madura. Nah, orang yang membuatnya itulah kokinya. Sehingga enak dimakan, enak dinikmati. Nah, tafsir juga begitu. Sehat di badan. Sehat badan. Ya. Jadi ketika menafsirkan suatu ayat, itu tidak sembarangan. Harus disajikan dengan banyak pertimbangan tadi. Bumbunya seperti apa, penyajiannya seperti apa, ya, direbus atau digoreng, gitu kan? Ya, butuh apa saja, apakah butuh qaul ulama, ya, apakah belum lagi nanti bagi orang-orang yang mengerti tentang hikmah misalnya, itu kan metode pendekatannya adalah dengan tafsir Itsari. Ya. Pada tingkatan tafsir Itsari ini adalah tingkatan yang paling tinggi. Ya. Ketika menerangkan ayat waqatilul fisabilillah alladzina yuqatilunakum misalnya. Dan bunuhlah di jalan Allah mereka-mereka yang telah membunuhmu. Pada Itsarinya bahwa itu adalah penunjukan yang dibunuh itu adalah hawa nafsunya. Nah, misalnya kayak gitu. Yang harus dibunuh ini pada tingkat tafsir Itsarinya. Ya. Dan itu ada dimiliki oleh Kiai Syarif kemampuan mengolahnya itu loh. Koki. Ya, seorang koki harus pintar mengolah. Dan ulama itu adalah koki-kokinya. Ya.
Ya makanya mungkin ada orang yang dengan tafsiran yang pedas ya karena memang seleranya begitu. Dan konsumennya ada Ya. gitu. Ada yang tafsiran yang manis-manis. Betul. Ya. Ya, ada yang senang dan memang senang. Tapi kalau menurut jenengan Kiai Syarif itu koki sudah paket komplit atau belum? Kalau menurut saya udah paket komplit. Mau Kenapa kemana bisa lagi? menyimpulkan seperti itu? Ya Pak mau Dokter? kemana? Gitu kan? Mau kemana? Jadi karena tadi kemampuan pemahaman kepada turus kodiman turus jadidnya mumpuni, kemudian cara mengistimbatul ahkamnya juga bagus dengan metode-metode yang hari ini juga masih dikembangkan ya, yang hari ini masih juga relate ya, masih ada relevan gitu, masih relevan relevan pada hari ini. Nah, jadi saya menganggap begini loh, kok ini bisa jadi gitu. Apakah ini seperti Al-Ghazali? Ya. Coba, maaf. Ketika kita belajar tauhid, ketemukan dengan Al-Ghazali. Betul. Ada karyanya Al-Ghazali. Betul. Banyak di sini ya. Nah, kemudian ketika kita Fikih. belajar fikih, ada. Gitu kan. Tasawuf, ada. Merinding saya Pak Dokter. Ya, itu paket komplit. Kemudian kalau dianalogikan dengan suasana kekinian, coba. Maka kalau ada yang mengatakan apa itu Sunan Kalijogo Ya. zaman kini, dan memang Sunan Kalijogo itu orang hebat, Mas. Ya. Dengan cara semiotika yang bagus, misalnya dengan gundul-gundul pacul gitu. Betul. Itu kan nyinggung Sunan Trenggono. Iya. Ya. Dikirimkan anak-anak kecil gitu suruh nyanyi gundul pacul. Itu kalau nggak ada yang tingkat tinggi akan bisa. Ya, akan bisa itu tingkat tinggi. Sehingga saya melihat apa itu pada gini aja. Yang di pondok aja, kan jenengan sering di pondok ya. Itu ketika yang dipelajari adalah kitab yang berbentuk apa namanya? Syair. Terjemahnya syair lagi. Terjemahan kan syair lagi. Sesimpel itu. Iya. Diterjemahkan itu dengan syair lagi. Kemudian ya atau yang itu biasanya ditampilkan pada saat bulan haji itu. Ya. Pergi haji Syair ke haji. tanah suci ya kayak gitu. Itu kan syair juga. Betul. Dia bisa masuk dari situ bisa. Gitu. Jadi semua lini ya. Semua lini. Sehingga saya katakan bahwa ketika ada ungkapan apa gitu yang lebih kepada substansi. Jadi pemikiran Islam yang substansif itu beliau akan mudah gitu. Walaupun redaksinya nggak usah Arab-Araban ya gitu. Coba seperti apa itu doa yang berbunyi doa orang sakit ya. Anta syafila syifa'ila syifa'uka syifa'an la yugodiru sakoman. Itu kan kalau kita melihat kepada ulama-ulama terdahulu, itu kan orang Jawa kan cukup bilang tombot teko loro lungo. Soalnya lah juga dirusak koman gitu. Ya. Nah itu salah satunya analisis beliau kayak gitu. Atau dalam berseloroh lah, barang bercanda misalnya saya suka bercanda begini. Karena ada orang yang kerasukan jin ya. Kerasukan jin. Dibacain Yasin gak mempan. Dibacain ini itu gak mempan. Ya, bacain ayat Al-Quran gak mempan. Cukup disuruh, keluar sih. Keluar. Ya kan? Karena jinnya nggak ngerti bahasa Arab. Itu pecindu dengan seloran dengan beliau. Iya. Iya kan? Keluar sih. Gitu. Jinnya mah keluar. Jadi artinya bahwa di situ lebih kepada substansi. Ya. Bahwa antara tape
dengan poem itu adalah sesuatu yang sama, Betul. beda bahasa. Nah itulah kemampuan mengolah kayak gitu. Itu kan saya sebut sebagai koki mengolah, Ya, ya. mengolah kayak gitu. Memang biasanya yang bisa begitu kan memiliki kemapanan berbahasa. Betul. Kalau dalam ilmu bahasa itu kemapanan berbahasa itu disebutnya sebagai sebuah malakah. Malakah itu orang bicara tidak perlu berpikir dulu, berpikir panjang. Misalnya ada dialog dalam bahasa Arab, man anta, kan cukup man itu artinya siapa, anta kamu, oh siapa kamu, wah itu lama, gitu. Itu malakah, malakah gitu ya. Jadi dan itu biasanya orang yang memiliki sifat malakah itu pandai berbicara, pandai berdialog, kemudian dalam mengungkapkan idenya itu biasanya secara apa ya, secara ini nggak terlalu berpikir panjang. Dan itu menurut jenengan ada di sosok Ada. Kiai Sarif. Masya Allah. Ada beliau ada itu. Masya Allah. Makanya Ya, paket komplit, nah gitu paket komplit. koki lah ya. Oke ya. Ya kita tidak mengkultuskan Kiai Sarif Rahmat, Bukan, bukan, tapi paling tidak Bukan. luar biasa keilmuannya. Dan Iya, iya. memang ya apa ya? Ya sekarang ungkapan apa yang lebih bagus ya ketika kita menghormati guru lah. Betul. Apakah itu kultus? Ya. Gitu. Apakah itu kultus? Dan beliau juga nggak pernah memposisikan Ya. saya paling minta enggak. Ya. Dan jenengan tadi bilang beliau adalah sahabat yang memang diskusi, bercanda, dialog yang memang akhirnya kan ya sampai Iya. saat ini hampir 30 tahun. Ya 10 tahun terus itu. Bahkan kalau dulu itu kadang-kadang kalau saya lagi ada di rumahnya itu kan biasanya Sering main juga ke rumah, Pak? sering main. Sering main. Kemudian pada waktu ada kadang-kadang dijamu sama Umi gitu kan. Jamu sama Umi. Nah, ternyata kesukaan saya dengan kesukaan beliau itu sama. Ketika ada apa? Kepala ayam gitu ya. Ya. Atau bruto itu juga rebutan sama beliau. Ya loh. Nah, itu ya, jadi ini hanya untuk menunjukkan bahwa bagaimana beliau itu sangat bersahaja dan mudah bergaul dengan orang lain gitu. Ya, siapa sih yang orangnya ya? Kalau seperti saya itu sebenarnya siapa? Bagi saya yang berpikir, saya ini siapa? Tapi beliau memberikan penghargaan yang luar biasa, mengajak dialog, bahkan untuk ya ruang kantornya yang berbentuk Ka'bah itu, nggak ada orang yang berani masuk kan. Tapi saya dipersilakan gitu. Kadang-kadang, aku asup, kita cokot di jero, kita. Nah gitu. Ya. Ya karena beliau memang menjaga apa itu kedekatan tadi ya, dengan tidak sungkan-sungkan, tidak harus dengan sungkan. Nah itu yang saya rasakan bagaimana beliau bersahabat dengan saya. Sampai saat ini. Sampai saat ini. Masya Allah. Itu yang memang beliau jaga ya. Iya. Sampai saat ini. Dan apa ya? Kadang-kadang kan beliau ada, maaf, kalau menurut bahasa ininya wangsit. Wangsit ya. Bahasa seperti wangsit itu. Itu kalau nggak diungkapkan, itu akan membelenggu pikiran. Yang saya pahami begitu. Tapi ungkapan kepada siapa? Kepada orang yang bisa diajak dialog. Kalau orang yang bisa dialog, nggak mau dia. Gitu. Pada orang yang bisa diajak dialog. Itu yang Pak Dokter lihat ya. Iya, yang saya rasakan beliau, saya lihat gitu. Iya, dapat ya dalam tanda petik wangsit. Iya. Beliau dialog. Ide lah gitu, dapat ide lah, ide pemikiran ya. Nah, ya, dari sini jenengan nulis itu ada 3 kata yang biasa simpulkan itu olahan, koki, dan pemikiran. Iya. Nah itu jadi pemikiran-pemikiran itu yang perlu dialog itu ya. Iya. Dan itu didialogkan ya biasanya dengan saya. Memang ini ide-ide ini sudah
dari zaman reformasi. Ya, ini jadi pemirsa, beliau menulis pemikiran yang beliau salah satu ya banyak berdialog lah ya isinya. Silakan. Dan ternyata Pak Doktor juga menulis sebuah buku ya. Ini bukunya pemirsa ya. Serat Ulang Reh Pak Doktor. Ini ngajar juga Pak Doktor ya? Enggak, itu adalah hasil karya dari disertasi S3 saya. Kemudian memang dari sebelumnya juga saya banyak berkonsultasi dengan beliau. Jadi nulis buku ini juga konsultasi dengan beliau. Iya. Iya, saya lihat di sini juga disertasi loh. Iya. Ya, waktu itu saya sedang menulis tentang bagaimana sih relasi agama dan budaya. Tapi beliau coba katakannya apa di situ? Kawin kan? Kawin campur. Kawin campur agama dan budaya itu. Menulis dilampirkan juga ini ya. Iya. Ada komentar ya. Komentar kawin beliau. Kawin campuran itu. Dari bahasanya ini apa yang ini kan beliau menulis apa ya? Iya. Komentar ya. Dari bahasa ini apa pandangan jenengan? Bahwa secara akademis beliau ingin memaparkan bahwasanya antara agama dan budaya itu nggak bisa dipisahkan. Dan saya punya bukti itu ketika beliau menjelaskan bagaimana sih wirid ba'da sholat itu, gitu ya. Bahwa wirid ba'da sholat itu mengucapkan subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah 33 kali. Allah Akbar. Ya Allah Akbar 33 kali. Kemudian bi'asabi'ihi. Kalau Rasulullah bi'asabi'ihi itu dengan menggunakan jari. Ruas jari ya. Ruas jari-jari. Nah, kemudian ditafsirkan oleh beliau, itu ada budayanya. Tidak semata agama. Tidak semata agama. Kalau kalau ucapan itu adalah agama ya, katakanlah itu adalah contoh dari Rasulullah, itu adalah agama. Tapi bagaimana 33 kali? Itu bisa, kan bisa kalau lebih dari 33 boleh. Boleh. 1000 kali boleh. Ya kan, dikron kathiron. Nah, munculnya angka itu juga budaya. Yang lebih menusuk lagi adalah ketika bi'asobi'i, dengan menggunakan jari-jari tangan. Itu lebih budaya lagi. Karena itu adalah alat. Dan itu bagaimana kalau cara menghitungnya dengan tasbih. Cara menghitungnya dengan alat penghitungnya, cetok. Ya, yang sekarang itu sekarang yang digital itu ya. Yang digital itu. Iya. Itu kan budaya. Dan itu dengan dapat jawaban dari Kiai Sarif. Jadi selalu ada jawaban gitu ya. Iya, makanya beliau bilang kawin campur itu dia. Jadi ide beliau. Kemudian saya kembangkan itu. Kalau gitu, karena waktu itu saya sedang demen-demennya tentang ungkapan ajaran Islam yang termuat dalam karya sastra Jawa. Makanya saya meneliti salah satunya adalah Serat Ulang Reh itu. Yang penuh dengan serat piwulang. Itulah serat piwulang, nasihat-nasihat, bagaimana cara bergaul, bahkan cara mencari guru. Itu kalau dalam perspektif tasawuf itu, carilah guru yang taqi, gitu, yang ikhlas, yang sabar dan sebagainya. Ada dalam susah sekarang nanya Pak. Yang penting itu sudah dipesan atau sudah dinasihatkan oleh Kanjeng Sunan Pakubuwono IV. Beliau menulis. Itu ada di buku sini semua ya? Ada. Silakan pemirsa, ini adalah karya beliau yang luar biasa dan ada komentar dari guru kita, Ketua Umum Padasuka, Kiai Sarif Rahmat juga mengomentari cukup singkat di sini ya, kawin campuran. Tadi sudah dijelaskan itu apa. Silakan pemirsa ya. Oke, Pak Dokter. Jadi kesan ataupun pesan yang memang supaya kita itu bisa dapat ilmunya dari sosok Kiai Sarif ya, yang jenengan sudah lama bergaul, berdiskusi dengan beliau,
ya pastinya suka dukanya pasti ada lah, Ya. pasti ada, dan pemikiran-pemikiran beliau itu kesan apa dan pesan apa yang ingin jenengan sampaikan? Ya, tadi di muka telah saya sebutkan ya bahwa Kiai Syarif itu ya seorang teman, seorang guru juga. Ya. Nah, oleh karena itu bagaimana cara kita menghormati teman dan berterima kasih kepada guru. Itu saya kira yang lebih penting. Maka bagi para santri itu yang saya lihat satu hal yang saya lihat ada jiwa yang menjadi semangat di Ummul Qura itu adalah satunya jiwa keikhlasan yang dimiliki oleh para santri. Jadi kita bergaul harus ikhlas, ya. Kemudian belajar juga harus ikhlas. Gitu. Artinya ya dinamika, apalagi dengan dinamika keilmuan kan bisa jadi hari ini kita temukan A, tapi untuk besok hari A itu kita bantah kembali karena perkembangan peradaban dan perkembangan keilmuan. Ya, seperti beliau pernah bilang kalau tafsir yang modern itu tentunya menyesuaikan dengan kondisi Zaman. Ya. Nah itu juga pergaulan juga begitu. Jadi harus, tapi keikhlasannya nggak akan hilang. Jangan dihilangkan gitu. Nggak boleh hilang. Jadi ketika waman ya'mal mithqala dzarratin gitu. Dzarrah itu kalau kita melihat tafsir-tafsir yang zaman dulu, tafsir klasik, itu pasti diartikan dengan biji sawi. Karena biji sawi adalah sesuatu barang terkecil yang diketahui oleh manusia pada waktu itu. Tapi begitu Muhammad Abduh tampil dengan tafsir Al-Manarnya, beliau kan menafsirkan dzarrah itu bukan biji sawi, tapi sesuatu yang diketahui paling kecil pada waktu itu, yaitu atom. Nanti kesininya atom, inti atom dan apa itu dan sebagainya lah. Ya gitu. Itu yang mendidik kita untuk berpikiran secara progresif ya, progresif. Jadi, kalau di NU kan ada jargon al-muhafadzu al-qadimi sholih walahdu bil jadidil aslah, itu sebetulnya ya sama seperti itu. Itu ada di diri pribadi Ustaz Syarif. Makanya saya pesankan ya kepada siapapun yang menonton ataupun ya terutama kepada para santri juga, bahwa jiwa keikhlasan ini harus kita pegang erat-erat. Ya jangan, walaupun kita berbeda gitu. Kita berbeda misalnya. Ya suatu saat akan dapatkan jawabannya masing-masing. Dan pastinya akan ada jalan keluarnya masing-masing. Itu yang saya pahami. Dan kadang-kadang kan kita pernah dinasehati juga oleh beliau, jangan seperti Nabi Musa ya dengan Nabi Khidir. Tanya ini kenapa. Nggak tahunya kan di balik itu ada hikmahnya. Ada hikmahnya. Ya. Ternyata Nabi Khidir itu berbuat ada hikmahnya, walaupun tidak pada waktu itu. Ya. Mungkin bisa jadi belum siap menerima informasi, bisa jadi ilmunya belum nyampe. Ya untuk anak yang baru usia SD kan mungkin dengan tingkatan ala qadri ukulihim ya, tingkat SD, tingkat perguruan tinggi. Itu akan menyesuaikan. Dan alhamdulillah saya lihat teman-teman kita yang begitu ikhlas juga mengabdi dan juga ikut menuntut ilmu di Kiai. Sekarang kan setelah berselang waktu ya. Yang awal-awal tadi saya katakan tahun 97 saya ketemu dengan beliau berikut, berarti kan dengan santrinya juga. Ya sekarang kan bisa kita lihat hasilnya. Santri-santri beliau kayak apa gitu. Dan bagaimana peran mereka di masyarakat. Itu buah dari keikhlasan tadi. Ya. Baik, mungkin ada apa ya yang unek-unek atau pikiran yang ingin disampaikan, atau ada sudah cukup? Saya kira
Sudah cukup ya? Karena ya kita pengen tahu ya kenapa kok. Yang pasti kenapa itu pasti jawabannya Iya. dari Kiai Sarip, dan alhamdulillah saya ketemu dengan Pak Mustopo yang sangat bisa menafsirkan apa ya dari tulisan-tulisan Kiai Sarip ya. Simpulannya bagi silakan pemirsa yang sudah membaca buku ini adalah beliau yang kata pengantar. Dan beliau juga tadi sudah menulis sebuah buku, ini adalah disertasi, dan juga Kiai Sarip juga mengomentari buku tersebut. Silakan ya pemirsa yang haus akan ilmu, haus akan bacaan, luar biasa ini, banyak sekali manfaatnya. Mungkin seperti itu Pak Dokter. Ya, terima kasih. Terima kasih. Sekian, hasbunallah wa ni'mal wakil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.